Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iqbal Fikri Nur Samsa dari 12 MIPA 3. Di sini saya akan mempresentasikan tugas sejarah Indonesia yang berjudul Arah Kebijakan Politik Luar Negeri Indonesia setelah Reformasi pada masa Presiden Joko Widodo Ma'ruf Amin. Sampai menjelang pelantikan Joko Widodo Ma'ruf Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden periode 2019-2024, pada Oktober 2019, isu hubungan internasional atau politik luar negeri Indonesia belum banyak diangkat di media massa. Padahal politik luar negeri sama pentingnya dengan kebijakan domestik. Politik luar negeri itu sendiri adalah komponen dari kebijakan politik nasional yang ditunjukkan keluar. Dengan kata lain, politik luar negeri merupakan pencerminan dari kepentingan nasional yang ditunjukkan keluar serta merupakan bagian dari keseluruhan kebijakan untuk mencapai tujuan nasional. Mengingat situasi Indonesia selalu berkembang, pelaksanaan politik luar negeri suatu negara kerap mengalami perubahan. Perkembangan situasi internasional yang dinamis itu harus selalu diantisipasi oleh suatu negara agar pelaksanaan politik luar negerinya tidak memenuhi hambatan. Luar negeri bebas aktif itu sendiri secara historis merupakan pengejawatahan dari buah pemikiran Bung Hatta yang terangkum dalam karya legendarisnya yang berjudul Mendayung di Antara Dua Karang. Politik luar negeri bebas aktif secara harfiah memiliki makna dasar sebagai suatu kondisi bebas dan tidak terkait, namun tetap bersikap aktif dalam konteks hubungan antar bangsa, baik di angkat regional maupun internasional. Dalam hubungan ini, jajaran pemerintah Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia terus menggelolakan perjuangan Indonesia untuk perdamaian dunia, mulai dari Palestina, Afghanistan, hingga Myanmar. Upaya tersebut dilakukan secara konsisten, bukan semata-mata disebabkan karena Indonesia berpenduduk muslim terbesar di dunia, tapi adalah karena adanya amanat konstitusi. Kinerja positif dari pemerintahan Jokowi Yusuf Kala dalam pelaksanaan politik luar negeri selama hampir 5 tahun terakhir, antara lain penolakannya yang tegas terkait status Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Kementerian Luar Negeri di bawah kepemimpinan Menlu Retno Marsudi juga secara jelas menunjukkan keseriusannya dalam perlindungan WNI di luar negeri. Jokowi Ma'ruf Amin yang menjadi pemenang dalam Pilpres 2019 nampaknya akan melanjutkan kebijakan dan pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif seperti yang dijalankan selama hampir 5 tahun terakhir. Salah satu fokus kebijakan luar negeri Indonesia yang krusial ke depan adalah keberlanjutan diplomasi Indonesia dengan dua raksasa ekonomi yang tengah terlibat perang dagang, yakni Cina dan Amerika Serikat. Selama kebijakan Cina dalam berinvestasi di Indonesia tidak merugikan rakyat dalam artian tidak merebut kesempatan kerja warga lokal, maka selanjutnya hubungan RI dan Cina relatif tidak ada masalah. Tetapi jika nanti makin banyak tenaga kerja dari Cina yang masuk ke Indonesia dan merebut lapangan kerja warga Indonesia, maka tentunya hal ini akan menjadi masalah besar terkait ketenagaan kerja di kemudian hari. Di sisi lain, pemerintahan Republik Indonesia dalam 5 tahun ke depan harus tetap menjaga hubungan baik dengan Amerika. Meski kondisi Amerika dan Cina sedang tegang akibat perang dagang, Indonesia tidak boleh timbang dengan memprioritaskan satu negara saja. Indonesia harus tetap menjalin hubungan baik dengan Cina sebagai negara besar di Asia dan Amerika sebagai negara adidaya di dunia. Indonesia harus tetap menjaga hubungan baik dengan keduanya. Selain itu, penguatan sistem pertahanan dengan kenaikan anggaran setiap tahun perlu menjadi salah satu kebijakan yang harus diambil. Di samping juga harus membangun kedaulatan maritim yang tangguh agar angkatan bersenjata Indonesia selalu siap siaga dan disegani negara-negara lain. Terkait pelaksanaan politik luar negeri 5 tahun ke depan, sisi lain adalah perlunya kehati-hatian dan
kecermatan pemerintah Indonesia terhadap isu domestik yang bisa saja berdampak ke dunia internasional. Pernyataan lain yang mempunyai pengaruh kurang baik bagi hubungan antar negara ialah adanya pengaruh istilah propaganda Rusia yang dikemukakan Jokowi beberapa waktu yang lalu, dengan menunjukkan adanya penyebaran hoaks yang katanya dilakukan pihak lain menjelang Pilpres 2019. Meski Jokowi secara sangat jelas tidak menuduh Rusia bermain dalam urusan dalam negeri, tapi penggunaan istilah propaganda Rusia itu berkonotasi negatif, sehingga Dubes Rusia untuk RI Lyudmila Georgieva merupakan reaksi yang kurang senang terhadap penggunaan istilah ini. Terkait upaya memajukan perekonomian nasional, Presiden Jokowi dalam beberapa kesempatan menyatakan perlunya sikap optimistis sambil berharap adanya perbaikan dan kemajuan ekonomi internasional. Optimisme Presiden itu tentu harus didukung semua pihak agar perekonomian Indonesia terus maju, sehingga pada akhirnya juga memberikan dampak yang makin baik bagi pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif ke depan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.